Nah, ini Wakil Ketua Umum PSSI. Iya. Menpora turun duk-duk. Nah, apakah yang terjadi dengan keganjilan ini? Sejak PSSI berdiri pada 19 April 1930, sejarah baru kali ini ditorehkan, 2 menteri memimpin PSSI. Ya. Ini pertama kali sepanjang sejarah. Jadi sangat luar biasanya sepak bola. Nah, bisa dibayangkan Menpora misalnya sebagai pemberi dana, Menpora juga sebagai user, penggunanya. Ada potensi kolusi, korupsi, dan manipulasi di situ. Ini yang dikhawatirkan. Di atas kertas semuanya indah, di atas kertas semuanya sempurna. Meskipun dalam kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Seperti halnya, di atas kertas kali ini akan membahas mengenai Menpora masa jadi wakil ketua PSSI. Bener nggak nih? Boleh nggak sih? Nah, kalau menurut gua, beberapa pejabat atau menteri pernah menjadi ketua umum federasi. Ada isi, ada pencaksilat. Ini kali ini wakil ketua umum baru pertama kalinya. Nah, kita akan bertanya, ngobrol-ngobrol dengan Ustadz Akmal Marhali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Siap jadi Menpora. Di tema Pak Jokowi tinggal lu ngomong siap gitu, mau jadi Menpora. Nah, ini masalahnya lucu. Kalau Pak Luhut itu menteri, tapi juga jadi ketua pencaksilat. Pak Prabowo, Pak Prabowo. Pencaksilat. Pak Luhut juga kalau nggak salah isi ya, sepeda. Enggak, Pak Luhut itu pasi. Oh, pasi, ya betul. Nah, ini wakil ketua umum PSSI. Iya. Menpora turun duk-duk. Nah, apakah yang terjadi dengan keganjilan ini? Ya, Menpora sedang memainkan politik yang kemudian bola panasnya lari ke Pak Jokowi. Gitu. Kenapa kemudian bola panas itu dipegang Pak Jokowi? Orang sebelumnya kemudian tidak perhatian terhadap pejabat-pejabat yang kemudian memimpin organisasi olahraga. Seperti tadi disebutkan kan, Pak Menteri Koordinator Maritim dan Kelautan, Pak Luhut Binsar Panjaitan Ketua PASI, Pak Basuki sebagai Ketua PODSI, kemudian Pak Erlangga Hartarto USU, kemudian Pak Prabowo Ketua Ikatan Pencaksilat seluruh Indonesia. Nah, ini yang kemudian akhirnya Pak Erick Thohir Ketua Umum PSSI, Pak Zainuddin Amali, Wakil Ketua Umum PSSI. Jadi, sejak PSSI berdiri pada 19 April 1930, sejarah baru kali ini ditorehkan, 2 menteri memimpin PSSI. Ini pertama kali sepanjang sejarah. Jadi, sangat luar biasanya sepak bola. Yang kemudian, yang kedua adalah untuk pertama kalinya sejak Pak Agung Gumelar pada 1999 sampai tahun 2002 memimpin PSSI yang menjadi menteri. Ketika itu Pak Agung Menteri Perhubungan. Tapi setelah itu 2003 bahkan Pak Jakob Nuawea Menteri Transmigrasi gagal karena kalah sama Nurdin Halid. Kemudian keluarlah Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, di mana di pasal 23 disebutkan menteri dilarang rangkap jabatan menjadi poin C-nya pengurus organisasi yang dibiayai oleh anggaran pendapatan belanja negara atau anggaran pendapatan belanja daerah. PSSI nggak dong? Tadi dulu, saya jelasin dulu. Kemudian di pasal 24-nya disebutkan bahwa di poin di ayat 2, poin D disebutkan bahwa menteri dapat diberhentikan dari jabatannya oleh presiden karena melanggar peraturan di pasal 23 yang di atas tadi gitu kan. Nah, pertanyaan tadi, apakah kemudian sepak bola tidak memakai APBN? Sepak bola kita saat ini memakai APBN. Salah satu contoh, laporan keuangan PSSI yang dibacakan di Kongres biasa pada tanggal 14 Januari 2023 kemarin, ada dana 100,5 miliar rupiah yang diberikan kepada PSSI lewat Menpora. Belum lagi nanti mau Piala Dunia U20 2023 pada bulan Mei, pastinya akan ada dana pemerintah yang masuk ke PSSI untuk persiapan dan segala macam kebutuhan Piala Dunia. Yang ketiga, ada Impres Percepatan Pembangunan Sepak Bola Nasional nomor 3 tahun 2019 yang pastinya di situ dalam Impres itu jelas-jelas pakai 2 negara gitu kan.
Bahkan PSSI tidak masuk di situ karena PSSI bukan alat negara. Jadi ada uang negara, PSSI sebagai user saja. Nah, bisa dibayangkan Menpora misalnya sebagai pemberi dana, Menpora juga sebagai user, penggunanya. Ada potensi kolusi, korupsi, dan manipulasi di situ. Ini yang dikhawatirkan. Jadi sejatinya boleh saja, misalnya Pak Prabowo, Pak Luhut, kemudian Pak Erlangga, Pak Basuki mimpin PB olahraga, syaratnya tidak ada APBN yang masuk. Nah, Pak Erik sama Pak Zainuddin Amali boleh mimpin PSSI, tapi mulai saat ini tidak boleh terima uang dari negara. Tidak boleh terima uang dari APBN. Tapi kalau masih menerima uang APBN, maka semuanya harus mundur. Dan Pak Jokowi bisa memberhentikan, gitu kan. Bersesuai dengan tadi pasal 24-nya, di mana menteri dapat diberhentikan dari jabatannya oleh presiden karena berdasarkan pasal 23 rangkap jabatan memimpin organisasi yang dibiayai oleh anggaran pendapatan belanja negara. Jadi harusnya Menpora dilepas saja sebaiknya. Sebaiknya seperti itu. Kenapa? Karena Menpora ini konflik of interest-nya tinggi gitu kan. Banyak bukan Menteri Pemuda Olahraga Sepak Bola. Betul. Dan yang paling penting adalah saya melihat ada grand design yang sudah dibaca oleh Pak Zainuddin Amali kenapa dia lebih rela melepas jabatan Menporanya. Apa itu? Untuk mengambil wakil ketua umum PSSI. Ya. Ini pikiran saya karena Pak Zainuddin Amali adalah politisi gitu kan. Kemudian dia membayangkan bahwa nanti September Pak Erick Thohir maju sebagai cawapres, ya kan? Nah, ketika maju posisi ketua umum kosong, makanya Pak Zainuddin Amali ambil posisi wakil ketua 1, gitu kan? Karena akan menggantikan posisinya Pak Erick Thohir. Kalau Pak Erick Thohir mengundurkan diri, ini kan sama ketika kemarin misalnya Edi Rahmayadi mengundurkan diri digantikan oleh Pak Joko Driono. Ya. Pak Joko Driono tersangkut masalah hukum, kemudian digantikan Pak Iwan Budianto. Ini sama halnya ini. Jadi Pak Menpora ini sudah berpikir lebih baik jadi ketua umum PSSI ke depan karena Pak Erick akan nyawapres gitu kan. Nah, jadi Menpora bakalan diganti gitu kan. Ada potensi bakalan diganti. Jadi cari yang ini karena memimpin PSSI itu lebih berat daripada memimpin BUMN, lebih berat dari memimpin Menpora, bahkan lebih berat dari memimpin negara. Kenapa saya katakan lebih berat? Karena memimpin negara itu 5 tahun sekali pemilunya. Tapi memimpin sepak bola hampir setiap pekan ada pertandingan sepak bola yang berpotensi bermasalah, yang pasti ketua umumnya yang akan menjadi titik bidik. Ya, bahkan kalau di Liga Indonesia saat ini gitu kan, udah kayak sinetron stripping, setiap hari ada pertandingan bola. Ya. Pak Erik baru ketua umum PSSI baru kepilih langsung ada kerusuhan supporter, ya kan? Habis itu ada langsung protes soal wasit. Belum lagi nanti tiba-tiba ada match fixing ketahuan, pusing itu kan, pasti jadi sorotan kalau tidak bisa diselesaikan dengan cepat. Nah, masalahnya beliau bisa tidak? Karena memang beliau nonton bola aja enggak, suka sepak bola enggak, dan belum teruji sebagai seorang pemimpin sepak bola di Indonesia. Kalau saya sih menjadi Pak Zainuddin Amali, saya akan lebih memilih mundur sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan. Sementara artinya tidak perlu kemudian pakai bahasa politik ketika menyampaikan jumpa pers di Istana Negara. Bahwa saya sudah minta izin dengan Pak Jokowi untuk fokus di sepak bola. Pak Jokowi mengizinkan, silakan terjemahkan. Itu kan bahasa politik. Harusnya sih udah aja bikin surat pengunduran diri gitu. Jelas. Nah, atau mungkin menunggu Pak Jokowi. Nah, karena kemudian bahasanya bahasa politik yang digunakan, masyarakat bola ini sangat jeli. Kenapa sangat jeli? Beda dengan wushu, dengan atletik dan sebagainya. Supporternya sedikit. Bola ini perhatian seluruh rakyat Indonesia. Jadi apapun kemudian yang dilakukan, akhirnya ada celahnya. Oh, ternyata ada pelanggaran Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008. Akhirnya Pak Jokowi, saya bilang tadi, pegang bola panas. Dia kalau kemudian memecat Pak Zainuddin Amali, memberhentikan, Pak Erick Thohir juga harus diberhentikan. Kemudian yang menteri-menteri lain juga harus berhenti dari mimpin organisasi olahraga karena didanai APBN. Kecuali kemudian disampaikan mereka boleh memimpin karena mereka tidak akan pakai APBN. Nah, itu bisa. Tapi kalau kemudian celah lain nggak bisa. Kalau kemudian Pak Jokowi tidak melaksanakan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008, Presiden tidak melaksanakan undang-undang. Masa memaksa rakyat untuk melaksanakan peraturan? Kan nggak benar juga. Nah, ini kan sih malakama buat Presiden gitu kan. Rumit itukah masalah ini? Iya. Jadi kalau tidak mau rumit, artinya gini. Orang akan berpikir, Presiden aja melanggar hukum, undang-undang, masa kita nggak boleh gitu. Dan kalau kemudian Presiden melanggar Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008, Presiden bisa dipidanakan atau diperdatakan karena melanggar undang-undang.
ruwet ya. Iya, jadi ruwet sepak bola kita gara-gara Pak Zainuddin Amali yang menggunakan bahasa politik. Nah, kalau pesan dari SOS untuk Pak Zainuddin Amali seperti apa? Ya, pilihannya lebih baik sudah sampaikan dengan bahasa yang jelas gitu kan. Sehingga apa di Indonesia ini kan apa yang tidak jelas itu multitafsir, sehingga memunculkan wacana opini yang akhirnya jadi bola liar. Kasihan juga, itu yang akhirnya membuat misalnya bisa jadi membuat elektabilitasnya Pak Zainuddin Amali naik, tapi bisa juga membunuh Pak Zainuddin Amali dari sisi politik. Itu juga yang bisa terjadi dengan Pak Erick Thohir. Sepak bola itu seperti pisau bermata dua, kadang-kadang bisa menaikkan orang dengan cepat, kadang-kadang bisa menjatuhkan dengan cepat. Siapa yang mengira tiba-tiba Pak Iwan Bule jatuh dari kepemimpinannya di PSSI, padahal dia memimpin dengan bagus loh gitu kan. Tapi akhirnya jatuh. Itulah sepak bola. Nah, karena itu soal rangkap jabatan ini saya tuh melihat bahwa rangkap jabatan bukan hanya di soal menteri, tapi EXO-EXO juga yang rangkap jabatan di klub. Ini juga harus lepas salah satunya. Kenapa? Karena potensi konflik of interest-nya sangat tinggi. Jangan sampai dimudahkan karena ada orang dalam. Bagai contoh kasus Arema. Arema dihukum ringan sekali. Ini ada indikasi ada orang dalam di sana. Kenapa? Ada Wakil Ketua Umum PSSI, Pak Iwan Budianto yang notabene pemilik saham mayoritas Arema dan Direktur Utama Arema. Gitu. Nah, kemudian hukumannya ringan bener kan? Meninggal 135 orang di Kanjuruhan, hukumannya hanya denda 500 juta plus sanksi tidak boleh main di kandang 1 musim, yang kalau dihitung sekarang karena kemarin pertandingannya adalah pertandingan bubble, akhirnya sekarang ini baru home away, hanya 8 pertandingan Arema dihukum. Bayangkan dengan Juventus yang cuma memanipulasi laporan keuangan 15 poin. Minus 15 poin. Artinya ini karena ada orang dalam. Nah, ini juga rangkap jabatan ini yang harus segera diatasi oleh Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir sudah nyatakan komitmen kepada para exco-nya. Kita contohkan, rangkap jabatan tidak boleh bagi mereka yang ada di klub bola karena ini bisa melanggar statuta FIFA pasal 15 soal konflik of interest. Kemudian statuta PSSI pasal 7 soal diskriminasi dan netralitas dan anti diskriminasi, di mana pejabat-pejabat PSSI tidak boleh rangkap jabatan. Tidak ada Superman di sepak bola Indonesia, yang ada super tim. Itu yang harus diperhatikan sama-sama. Jadi misalnya saat ini Pak Peter Tanuri ya mundur gitu. Sebagai contoh mundur sebagai presiden klub Bali United. Eko Setiawan misalnya Barmel mundur, termasuk misalnya EXO seperti Pak Suryadi lepas Barito putranya gitu kan. Kemudian juga Pak Arya Sinulinga dengan Karo United lepas. Nah, ketika kemudian dicontohkan, masyarakat pasti akan memberikan respon positif. Ternyata PSSI sekarang beda sama yang kemarin. Yang kemarin kan tidak ada yang mundur, akhirnya banyak konflik of interest di dalam yang pada akhirnya membuat kolam sepak bola Indonesia semakin keruh. Oke, kalau tadi sebagai Wakil Ketua Umum, apakah ini peran Ratu Tisa sangat besar juga untuk bisa membacking kekurangan yang dimiliki oleh Pak Zainuddin? Ya, sangat besar. Jadi nanti ke depan Ratu Tisa yang memimpin PSSI. Kenapa? Pak Erick Thohir sibuk dengan BUMN-nya, apalagi mau ada terjadi saat ini adalah potensi resesi ekonomi, di mana BUMN harus diselamatkan dong tentunya. Butuh konsentrasi penuh. Pak Zainuddin Amali ada SEA Games, ada event-event lain yang dia masih dalam posisi Menpora. Jadi posisi yang paling akan sangat banyak bekerja keras dalam tanda kutip COO-nya PSSI itu Ratu Tisa ke depannya gitu. Dan kita berharap Ratu Tisa sebagai tokoh muda bisa menjalankan semua idealismenya di PSSI saat ini dengan posisi sebagai Wakil Ketua Umum PSSI, karena itu harapan seluruh rakyat sepak bola Indonesia. Oke, ini sedikit keluar dari konteks tentang Wakil Ketua Umum Zainuddin Amali yang rangkap jabatan. Baru beberapa hari mereka bekerja sudah ada kerusuhan supporter lagi. Betul. Belum kita lupa tragedi Kanjuruhan, kali ini derby Jawa Tengah rusuh lagi. Apa penyebabnya? Ya, ini kan problem. Sebelum rusuh Jawa Tengah juga ada penimpukan, pelemparan bus dan sebagainya gitu kan. Ini problem yang menurut saya kita salah dari awal. Termasuk kesalahan TGIVF, Tim Gabungan Independen Pencari Fakta, termasuk saya. Saya mengaku saya ikut berdosa terhadap sepak bola Indonesia. Kenapa? Ketika kompetisi kemudian digulirkan kembali tanpa syarat loh. Ya, tidak ada memorandum of understanding, atau MOU atau fakta integritas, bahwa pasca tragedi Kanjuruhan kompetisi bisa dijalankan dengan syarat supporter harus tertib gitu kan. Kemudian infrastruktur harus benar-benar sesuai dengan aturan.
mungkin ini akan bertahap. Tapi yang paling penting supporter harus tertib, jangan ada lagi korban nyawa di sepak bola, tidak boleh lagi ada misalnya aksi-aksi anarkisme dan vandalisme di pertandingan. Kalau kemudian terjadi, sepak bola akan kembali dihentikan. Nah, syarat itu yang harusnya diberikan sebagai warning gitu kan kepada sepak bola kita gitu kan. Sehingga pada akhirnya tidak banyak ulah yang dilakukan. Supporter pastinya tidak mau kompetisi dihentikan, tapi karena kemarin tidak ada syarat, dilepas begitu saja dan jalan begitu saja, akhirnya banyak masalah yang muncul gitu. Supporter ini kan klub juga harus bertanggung jawab terhadap pembinaan supporternya. Nah, supporter juga harus saling mengingatkan teman-temannya apa yang tidak boleh, apa yang tidak boleh. Ditambah lagi misalnya kasus Kanjuruhan juga belum tuntas. Kenapa? Yang ditangkap di kasus Kanjuruhan cuma 5 yang disidangkan, yang kemudian jadi terdakwa. Yang pertama adalah Abdul Haris, ketua panitia, Suko Sutrisno, security officer, dan 3 polisi. Sementara supporter, tidak ada oknum supporter yang masuk dijadikan tersangka, yang turun ke lapangan, yang memprovokasi untuk melakukan penyerangan, yang membakar kendaraan polisi, yang kemudian merusak fasilitas umum. Tidak dihukum. Pada akhirnya apa? Orang akan berpikir, oh nggak apa-apa kita melakukan pengrusakan. Kenapa? Di Kanjuruhan meninggal 135 orang, nggak diapa-apain tuh. Tidak ada efek jerah. Tidak ada efek jerah. Dan tidak ada penegakan hukum. Ini bahaya gitu. Karena itu, kasus tragedi Kanjuruhan ini harus diusut tuntas. Siapapun yang bersalah harus kena gitu kan. Sehingga kemudian akan menjadi pelajaran buat masa depan sepak bola kita. Itulah yang dilakukan Inggris ketika kasus Hillsborough. Itu kan semua diusut tuntas. Semua yang terkena sanksi football family dapat sanksi. Kemudian yang kena sanksi pidana kena sanksi. Kemudian semuanya bersepakat untuk membuat regulasi baru namanya Football Spectator Act. Yang kemudian membuat Inggris sepak bolanya yang dulu hooliganismenya bahaya dan luar biasa ditakuti dunia, sekarang menjadi sepak bola yang sangat luar biasa dengan bisnisnya, bahkan negara pertama yang kompetisinya tidak ada pagar pembatas untuk penonton. Nah, ini harusnya dicontoh oleh Indonesia gitu. Indonesia tidak mau mencontoh apa yang baik dari apa yang kita tonton saat ini gitu. Dan uniknya hingga saat ini kepemimpinan PSSI di Bapak Erick Thohir belum pernah membahas tragedi Kanjuruhan nih. Belum. Dan kemarin kita sudah sampaikan dalam sebuah diskusi bahwa harus diusut tuntas dan mereka-mereka yang bermasalah termasuk salah satunya supporter harus mendapat hukuman, dan PSSI harus meninjau lagi hukuman Komite Disiplin PSSI terkait Arema. Harus ada hukuman yang memberikan efek jerah gitu. Jangan kemudian hukumannya tiba-tiba misalnya bukannya ditambah malah dikurangi. Itu kan yang biasa di sepak bola kita. Hukuman hanya dibuat sesaat untuk menenangkan, tapi kemudian bisa dicabut ketika orang semua lengah, tidak memberikan perhatian. Itu yang paling penting. Yang kedua yang paling penting untuk Pak Erick Thohir saat ini adalah yaitu bertemu dengan supporter. Itu ada komite ad hoc supporter ini salah satunya. Kalau bicara komite ad hoc, misalnya sama seperti saya katakan, sebenarnya sebelumnya juga ada. Sebelumnya di eranya Pak Iwan Bule ada departemen supporter and fans, diketuai oleh Budiman Dulumente. Cuma permasalahannya adalah hanya ada di atas gitu. Hanya berkomunikasi dengan elit-elit supporter, tidak kemudian turun ke lapangan. Nah, di era Pak Erick Thohir saat ini belajar dari kasus-kasus sebelumnya, harus masuk ke akar rumput sehingga kemudian bisa memetakan dan menginventarisasi mana high match risk, mana low match risk, mana yang kemudian middle match risk. Pertandingan beresiko, Arema Persija dengan Persib, Bobotoh dengan Jackmania, apa sih simpul masalahnya? Kemudian selesaikan bersama-sama. Arema dengan Persebaya, Bonek dengan dengan Aremania, masalahnya? Harus disepakati sama-sama, bahkan harus disepakati juga hukuman ke depannya kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misal didegradasi ke Liga 3 gitu. Nah, kalau kemudian jangan denda duit. Iya, kalau denda duit apalagi supporternya nggak bayar kan, yang bayar klub. Ya udah, akhirnya berulang. Degradasi ke Liga 3. Pastinya supporter semuanya akan berpikir ulang. Mereka tidak mau klubnya didegradasi. Jadi disepakati di depan seperti yang kata Pak Erick kan, saya akan minta semua kumpul, kita bersepakat, setelah itu kesepakatannya harus dijalankan. Dan ini momentumnya gitu. Panggil supporter biar mereka yang membuat aturan-aturan. Bottom up dari bawah itu yang lebih penting. Kalau dari atas ke bawah itu agak sulit dilaksanakan. Tapi kalau dari bawah ke atas, pastinya supporter yang bikin, supporter pasti punya tanggung jawab untuk melaksanakan. Oke, terakhir, Bro Akmal, bagaimana harusnya PSSI ini menyikapi kejadian tragedi Derby Jawa Tengah supaya tidak terulang kembali? Ya, yang pertama harus segera Komdis PSSI ya dalam lingkup football family itu melakukan sidang
untuk memberikan hukuman, walaupun kejadiannya di luar lapangan. Artinya ada regulasi kompetisi yang tidak dijalankan, tidak memberi rasa aman. Kenapa tidak memberi rasa aman? Ada gas air mata yang ditembakkan, kemudian pertandingan pada menit 74 dihentikan. Ini kan ada hal yang mengganggu pertandingan, di mana di regulasi jelas hukumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, mendorong polisi untuk menangkap provokator-provokator itu, gitu, untuk diberikan hukuman. Gitu. Jangan sampai kemudian lepas, sehingga kalau lepas akan menjadi justifikasi oleh yang lain untuk bisa melakukan hal yang sama. Jadi apapun yang dilakukan saat ini, maka yang paling penting adalah sanksi yang seberat-beratnya kepada para pelaku vandalisme dan anarkisme. Karena itu penting, karena kalau kemudian sanksi diberikan dengan sangat berat, maka orang juga akan berpikir ulang untuk melakukannya. Siap. Terima kasih. Semoga aja vandalisme atau kekerasan dalam sepak bola ini berakhir ya. Sudah cukup lah. Sudah contohnya tuh tragedi Kanjuruhan. Masa mau lagi sih? Ya, gitu. Satu nyawa terlalu mahal untuk sepak bola. Apalagi 135 nyawa. Ya. Itu belum 85 nyawa yang sebelum tragedi Kanjuruhan. Mau banyak berapa lagi orang meninggal untuk sepak bola. Lebih baik sepak bola itu kita jadikan hiburan, bukan kuburan. Siap. Terima kasih Bro Akmal. Sukses selalu, sehat selalu. Nanti kita ketemu lagi di kesempatan lain. Tentunya untuk sepak bola Indonesia. Semangat. Baik. Terima kasih sudah menyaksikan Tes Flu TV di atas kertas. Sudah memberikan sebuah opini mengenai tadi kita sempat membahas bagaimana harusnya tidak ada rangkap jabatan dalam sebuah keinginan untuk bisa merubah sepak bola Indonesia. Semoga saja Pak Zainuddin Amali memilih salah satu. Wakil Ketua Umum PSSI, semangat Pak. Nanti kita dukung kalau kerjanya bagus. Kalau ya kita kritisi. Jadi siap untuk diberikan masukan dari pecinta sepak bola. Dan juga tentunya stop kekerasan, karena kita berharap bahwa di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir, sepak bola kita jauh dari vandalisme atau kekerasan. Football without violence. Yes. Kita ketemu lagi dari kesempatan. Bye.